Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali di Walk the Talk, program setiap Selasa malam, suatu program bincang-bincang yang membahas mengenai isu-isu terkini dan penting untuk memberkati kita, memberikan kekuatan dalam pengiringan kita di dalam Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berpartisipasi juga. Saya mengajak untuk boleh aktif bertanya ketika sesi Q&A nanti dibuka. Untuk setiap pertanyaan itu bisa jadi berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi boleh untuk saya minta boleh raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Malam ini kita akan membahas satu topik yang tak kalah menarik, masih dalam peran ayah, yaitu episode yang ketiga mengenai peneguhan potensi. Bersama dengan kita masih seorang narasumber yang luar biasa, sudah memberkati Pak Arman Haryanto, seorang mentor dari The World Needs a Father. Selamat datang Pak. Ya. Pak Arman, kalau ada quotes yang bilang bahwa tempat terkaya di dunia adalah di kuburan Pak, di mana potensi banyak yang belum tergali yang terkubur di sana gitu ya. Berarti itu satu yang menarik bahwa mungkin seringkali dalam hidup banyak orang potensi-potensi itu tidak bisa keluar karena peran ayah mungkin Pak, atau mungkin itu benar atau gimana Pak? Di mana peran ayah untuk boleh mengeluarkan potensi seseorang itu? Ya, ini menarik ya, karena untuk potensi sendiri itu sebenarnya kita butuh orang lain gitu ya untuk bukan mengafirmasi tapi meneguhkannya gitu. Okay. Kalau istilah saya memvalidasi ya. Jadi kehebatan kita, kemampuan kita itu kita butuh orang lain sebenarnya untuk memvalidasi itu gitu. Nah, ternyata orang yang paling efektif dan tepat gitu ya untuk memvalidasi itu ternyata adalah seorang ayah. Gitu, efeknya itu benar-benar sampai luar biasa ya gitu ya, karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketika seorang ayah itu berfungsi untuk memberikan sebuah afirmasi atau memvalidasi apa yang terjadi dalam hidup anaknya itu akan merekam ya sampai ya seumur hidupnya ya, seperti itu begitu. Baik Pak, boleh silakan. Oke. Kita sudah. Ya, sekali lagi shalom buat semuanya ya. Senang sekali kembali ya di dalam acara Walk the Talk ini ya. Satu momen bisa sharing ya tentang bagaimana peran ayah ya begitu penting gitu ya. Kita masih ada di bulan November ya. Peran ayah masih jadi isu yang cukup menarik ya untuk kita diskusikan ya, karena di bulan November ini kita merayakan Hari Ayah Indonesia ya, Hari Ayah Nasional. Nah, sementara bulan depan kita merayakan Hari Ibu. Cukup menarik ya. Oke, saya mulai aja ya dari Matius 3 ayat yang ke-17 ya, seperti yang beberapa episode sebelumnya sudah pernah disampaikan juga. Di situ dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Jadi saudara, hari ini saya mau bahas tentang konteks yang aku berkenan ya di situ. Ini bicara tentang bahwa Bapa di surga itu memberikan afirmasi atau memberikan sebuah peneguhan gitu ya kepada Yesus ya, anaknya. Itu menggambarkan bahwa Bapa sendiri bisa melihat ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang signifikan yang terjadi dalam hidup yang ada di dalam Yesus ya sebagai anaknya ya saudara. Nah, apa yang dilakukan Bapa di sini kepada Yesus, demikian juga seharusnya seorang ayah melakukannya kepada anak-anaknya. Nah, karena di dalam acara kita bukan hanya sekedar hubungan orang tua dan anak ya, tapi juga ada teman-teman yang single ya di dalam acara ini yang ikut ya. Ini juga sama gitu ya, itu berlaku juga buat kita semua. Kita juga mesti realize gitu bahwa hidup kita tuh punya sesuatu yang baik loh. Hidup kita tuh punya sesuatu yang Tuhan sudah berikan sebenarnya di dalam diri kita ya. Mungkin kita dulu mengatakannya talenta ya, seperti itu. Nah, itu perlu digali loh. Itu perlu dibuka, itu perlu dikembangkan bahkan ya. Orang-orang yang tidak menggali talentanya atau yang tidak mengembangkan talentanya, Alkitab bilang, Yesus bilang, ya itu harusnya dianggap sebagai orang-orang yang tidak baik gitu ya, dikatakan hamba yang jahat katanya ya, seperti itu gitu, karena dia nggak mau mengembangkannya. Nah, kita mesti sadar bahwa apapun yang ada di dalam hidup kita seharusnya
kita punya kemampuan dong untuk bisa mengembangkannya, ya. Nah, tentu kita perlu orang lain yang memvalidasi. Nah, memang dalam konteks ini orang yang tepat untuk memvalidasi atau untuk meneguhkan adalah seorang ayah. Terus seorang ibu nggak bisa, ya, tetap bisa. Intinya adalah seorang anak harus mendapatkan sebuah peneguhan atau mendapatkan sebuah afirmasi. Ada statement yang mengatakan gini. Rata-rata orang tua Asia itu lebih suka koreksi daripada afirmasi. Jadi kalau salah sedikit, wah itu besar banget itu efeknya gitu. Tapi begitu dia bener, nggak pernah diperhatiin, nggak pernah dipuji, nggak pernah diingat-ingat, ya kayak begitu ya. Nggak heran makanya anak-anak Asia itu, aduh banyak banget kayaknya masalah di hati bapak gitu kan, luka batin gitu kan, isu mental health gitu ya. Nah karena apa? Karena kita tuh lebih banyak masuk di dalam budaya dikit-dikit, ya udah yang penting dikoreksi gitu. Sama nih ya misalnya ya, kalau anak kita tuh habis selesai pulang dari sekolah terus kemudian ada ulangan gitu kan, yang ditanya sama orang tua apa tau gak? Gimana tadi ulangannya, bisa apa enggak gitu kan? Ya, bisa, dapat berapa gitu. Jadi yang disikat tuh skornya gitu kan. Tapi nggak pernah tuh ada orang tua nanya, gimana kamu tadi ulangannya? Kamu happy nggak ngelewatin ulangan tadi? Kamu enjoy nggak? Menurut kamu persiapan kamu dengan yang tadi gimana gitu? Kamu excited nggak tadi sama ulangannya? Pertanyaannya seru nggak? Pertanyaannya sesuai nggak sama itu? Jadi ngejarnya bukan skornya gitu, tapi feel-nya si anak gimana gitu loh pada waktu dia ngerjain ulangan itu gitu kan. Nah, itu biasanya diabaikan. Kenapa? Karena kita udah terbiasa masuk di dalam budaya, ya udah yang dikejar hanya scoring, performance yang dikejar. Tapi feeling gitu ya, itu nggak pernah dibahas gitu seperti itu. Padahal feeling itu atau mengerti perasaannya si anak pada waktu dia menghadapi ujian, itu penting banget. Gitu, itu penting banget. Beberapa bulan lalu anak saya ngalamin ujian di mana ini adalah salah satu syarat buat dia bisa sekolah nantinya ya, untuk dia bisa kuliah gitu ya. Ini ujian bahasa Inggris gitu, internasional gitu. Dia tuh kalau saya bilang ya dari kecil tuh dia sebenarnya bahasa Inggrisnya ya biasalah gitu, dan saya waktu dia masih kecil saya mau lesin dia bahasa Inggris, dia nggak enjoy gitu. Pulang dari les bahasa Inggris terus dia selalu ngomel dan sebagainya. Aku bilang, kenapa kok kamu ngomel gitu? Aduh, nggak seru pak hari ini katanya gitu. Loh, saya waktu itu nggak ngerti kan kayak gini. Saya cuma yang saya fokusin nih, kamu diajarin apa? Kamu bisa apa enggak? Tadi dapat skor berapa gitu? Saya nggak ngerti gitu. Dan akhirnya bikin dia bete gitu kan. Saya nggak ngerti gitu. Nah, setelah saya ngerti tentang prinsip afirmasi, ngerti tentang prinsip bahwa perasaan si anak jauh lebih penting daripada sekedar scoringnya, saya coba ubah gitu. Gimana kamu enjoy nggak tadi hari ini ngelesnya? Wah, enjoy pak. Kenapa enjoy? Iya, tadi gurunya itu kasih contoh bagus banget gitu, pakai alat peraga kayak gitu. Oh ya, alat peraganya gimana gitu. Saya nggak pusingin soal scoringnya, tapi bagaimana excitementnya dia itu jauh lebih penting gitu. Dan ya udah, akhirnya dia putusin untuk udahlah pak, kita nggak usah ngeles lagi deh, lebih baik uang lesnya gitu, papa kumpulin deh, papa simpen deh buat kita pergi jalan-jalan gitu kan. Oh ya sudah, karena memang saya tahu kan dia memang hobinya jalan-jalan gitu kan. Oke lah, saya keep gitu kan. Terus saya udah ngomong sama istri saya, gimana ya, nih si anak nih nggak mau ngeles nih, gawat nih nanti nih. Ini kalau mau kuliah bahasa Inggrisnya jelek gimana gitu kan, malu-maluin gitu kan. Udahlah, nggak apa-apa deh. Nanti sering yang berjalannya waktu juga anak ini bakal aware. Beneran loh. Satu kali gitu kan, dia masuk ke sekolah internasional. Memang bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi dia keterima di situ. Dan di situ dia mulai sadar, iya ya, aku nih bahasa Inggrisnya nggak boleh pas-pasan ya, aku mesti fight gitu ya. Akhirnya dia bisa sadar sendiri gitu, puji Tuhannya. Dan akhirnya ya dia bisa gitu. Dia coba gitu, walaupun nilainya nggak bisa sebaik teman-temannya yang lain gitu. Tapi oke lah gitu, yang penting dia ngerti gitu kan. Vocabulary-nya nggak oke gitu kan, grammarnya juga nggak oke. Tapi secara scoring gitu kan ya, secara scoring itu, aduh nggak oke gitu. Nah, tiba-tiba terbesit nih, ada satu sahabat saya gitu kan yang tinggal di Jawa Timur. Dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak di sini tuh ada kampung Inggris loh, katanya gitu. Hah, kampung Inggris? Saya bilang. Iya, ini satu kampung berbahasa Inggris semua. Really? Gitu. Iya, Pak. Wah, itu tuh isinya tuh satu kampung itu tempat les-lesan semua bahasa Inggris gitu. Nah, saya ajak nih anak saya untuk datang gitu kan ke kampung itu. Karena memang ternyata saya tahu anak saya itu lebih suka sejarah.
Dia lebih suka gitu loh yang sejarah gitu ya. Itu values gitu. Dia seneng gitu. Nah pada waktu dikasih tahu bahwa di kampung itu ada satu hal yang unik gitu kan. Kampung Inggris, semua berbahasa Inggris itu. Dia bilang gini sama saya, bener nih Pak, satu kampung berbahasa Inggris. Iya. Kalau gitu gini, kita coba. Pagi kita makan pecel gitu kan. Oh ya, kenapa kamu makan pecel? Aku pengen ngetes, beneran gak sih si penjual pecel ini berbahasa Inggris? Asli beneran loh, si penjual pecel ini berbahasa Inggris. Jadi pada Menarik banget nih. Keren di kampung itu gitu kan. Terus anak saya bilang, oke, I would like to try pecel kayak gitu. Terus si Mbok itu kan ngomong pakai bahasa Inggris, Mbok loh gitu kan, udah cukup lanjut usia gitu kan. Ngomong pakai bahasa Inggris ya, walaupun Javanese ya, Javanese English gitu kan. Tapi bagus banget gitu. Akhirnya bisa komunikasi gitu kan. Yang lucu ada lagi nih, si Momo itu nanya gitu, would you like to have rice or long rice? Hah? Long rice? What is long rice? You don't know long rice? No, long rice is lontong gitu. Oh iya. Ternyata lontong bahasa Inggrisnya long rice gitu kan. Oh pokoknya kocak banget ya dari titik itu, dan dia lihat gitu kan bahwa di kampung itu semua bahasa Inggris, dia jadi tertarik. Dan dia mulai bilang, Pak, aku boleh nggak Pak ngeles bahasa Inggris di kampung ini? Oh, ya udah, saya bilang coba ambil paket. Dan ternyata paketnya 1 bulan. Ya udah pas dia liburan, saya taruh dia gitu kan di kampung Inggris itu gitu. Dan ternyata di kampung Inggris itu cukup menarik gitu. Kenapa? Karena tempat les bahasa Inggrisnya di pesantren. Oh. Dan dia ambil modul yang lesnya di situ. Saya bilang oke lah, biarin deh, biar kamu berkenalan dengan banyak pihak gitu kan. Bagus, saya bilang begitu. Iya Pak, masuk kelasnya mesti buka sepatu gitu kan, kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Pokoknya penting kamu belajar gitu kan, dan kamu bisa nikmatin teman-teman kamu gitu. Udah akhirnya dia belajar, udah selesai. Di liburannya dia saya jemput balik gitu. Jadi saya tinggalin di situ dia ya. Jadi dia biar tinggal bareng sama sahabat saya gitu kan. Saya tanya, gimana kamu selama ngeles di kampung Inggris? Ini aku juga bisa share tentang Yesus, Pak. Aku bisa cerita, Pak. Ya walaupun teman-temanku bilang katanya, wih kamu anak sultan gitu. Gitu. Kenapa dibilang anak sultan? Iya, buat datang ke sini aja naik pesawat terbang. Mereka semua datang ke sana naik bus gitu. Oke. Poinnya bukan di situ. Poinnya kamu dapat apa gitu loh di sana. Iya, Pak, akhirnya aku ngerti Pak grammar tuh gimana. Pak, ternyata selama ini guruku kalau ngajar grammar nggak bener, Pak. Yang gampang dibuat susah, di sana gampang semua. Gitu. Ya udah, sekarang kamu buktiin. Bener Pak, pulang dari sana Inggrisnya improve. Jadi fasih ya. Jadi fasih gitu. Wah, luar biasa. Dan pada waktu yang saya bilang tadi, beberapa bulan yang lalu dia tes. Wow, amazed Pak. Nilainya bagus gitu kan. Dan dia bilang, waduh Pak, aku akhirnya bisa bagus lah gitu. Dan dia siap gitu loh untuk masuk ke kuliahnya gitu kan. Nah di situ tuh saya jadi inget gitu. Iya ya, kita tuh selama ini tuh waktu itu saya cuma mikirin ini penting loh. Saya kejar banget skornya gitu. Tapi ya ternyata ya begitu-begitu aja gitu. Tapi begitu saya mulai ngertiin perasaannya dia, mulai coba memberikan afirmasi, memberikan peneguhan apa yang dia sukai gitu kan. Dia ternyata lebih suka sejarah kan gitu kan. Ya udah, saya bawa ke kampung Inggris dan saya angkat tentang sejarah kampung Inggris, dia lebih atraktif. Dan ternyata dari jembatan itu, ternyata dia bisa pelajari dengan jauh lebih baik. Di situ saya mulai nangkep gitu. Banyak orang tua nggak menangkap potensi yang sesungguhnya dari diri si anak tuh apa. Tapi dia maksa keinginannya dia gitu. Dan akhirnya anak jadi mulai membelenak gitu kan, mulai jenuh. Dan akhirnya malah nggak ke-develop gitu loh potensi itu. Dan akhirnya yang dilakukan sang anak cuma hal-hal yang cuma sekedar disukai sama orang tuanya, bukan yang disukai sama diri anak itu sendiri gitu. Nah, makanya lewat pengajaran ini saya sangat tertarik sekali gitu bahwa kita semua mesti sadar ya bahwa potensi perlu diteguhkan, perlu dicari, perlu ditemukan gitu. Nah, gimana sih caranya berikan peneguhan? Ini kan sebenarnya yang jauh lebih penting ya. Gimana caranya gitu kan? Nah, di sini ada 5 hal. Oke, yuk kita lihat yuk. Yang pertama gitu ya, berikanlah peneguhan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya ini sih yang paling basic sih ya. Ya jenis kelaminnya di sini kan tentu ada laki-laki, ada perempuan. Nah
peneguhan ini kapan bisa dilakukan? Nah, kalau orang tua punya anak di bawah 6 tahun, ya, nah peneguhan sesuai dengan jenis kelamin ini bisa dilakukan. Ya, dia bisa lakukan. Jadi misalnya kalau anak laki, berikanlah peneguhan sebatas ciri-ciri umumnya anak-anak laki. Nah, kalau di situ dikatakan ganteng, kuat, keren, tangguh, gagah, udah itu digempurin aja. Wah, nak kamu keren ya. Wah, waduh, kamu luar biasa. Nah, kamu tuh ganteng banget. Wih, anak papa, anak mama, cakep banget loh. Kalau anak perempuan, anak papa cantik ya. Wih, anak mama cantik ya. Kayak gitu ya. Wih, kamu lembut sekali. Wih, kulit kamu bagus gitu ya. Wah, kamu ini bener-bener deh. Kamu punya benih princess di dalam hidup kamu gitu. Itu ya mungkin kesannya kayak nggak sungguh-sungguh gitu ya. Itu hal yang umum. Tapi itu penting. Supaya apa? Mereka ngerti bahwa mereka tuh laki-laki, bahwa mereka perempuan. Peneguhan di bagian yang pertama ini nanti akan menolong di episode kita berikutnya soal identity gitu. Nah, di bagian bawah tuh saya tulis rumble-tumble dan sensitif. Kita sering kali ya menganggap bahwa yang namanya anak laki itu ya mestinya kan geraknya gitu kan kenceng gitu kan, terus kemudian lebih heboh gitu kan, namanya anak laki kan mesti nunjukin ototnya. Tapi enggak juga, ada anak laki-laki juga yang sensitif, yang lebih tenang, yang lebih kalem gitu. Nah, kita hati-hati, jangan ngomongin, kamu tuh kayak banci ya, kayak gitu. Kamu tuh kayak perempuan ya, itu bahaya sekali itu. Nah, nanti ya, di next episode ya, kita bahas soal identity ya, yang hal-hal yang kayak begitu ya. Nah, kita mesti ngerti bahwa ada juga anak laki-laki yang sensitif. Yang mungkin secara gambaran secara umum gitu kan mesti kelihatan tangguh, kalau misalnya kalau jalan tuh mesti cowok banget gitu ya, manly banget gitu. Enggak, kadang-kadang ada anak laki yang kalem, diem dan sebagainya. Ya kita mesti ngomong ya, memang dia tipikal yang bukan rumble-tumble gitu, mereka adalah tipe yang sensitif. Nah, kita tetap mesti ngerti bahwa dia tetap anak laki-laki dan itu mesti dinyatakan. Kamu tuh anak laki-laki loh. Ya, terus kemudian pada waktu kita saat teduh, kita banyak bahas lah ya tentang figur-figur pria ya di dalam Alkitab. Kalau misalnya dia wanita, ya kita mesti bahas tentang figur-figur wanita ya di dalam firman Tuhan. Ya, kayak begitu. Sebaliknya juga yang perempuan, kita kan taunya konotasi perempuan lebih kalem dan sebagainya. Tapi juga ada perempuan yang rumble-tumble, yang mungkin ada sisi maconya yang terlihat. Tapi saya nggak bilang bahwa itu maco ya gitu kan. Bukan, tapi ada sisi yang terlihat dia lebih tegas, suka outdoor gitu kan, yang suka activity yang layaknya biasanya anak laki-laki yang melakukan gitu kan. Nah, kita nggak boleh bilang dia tomboy, nggak boleh loh. Itu bahaya juga ya, seperti itu. Kita tetap harus bilang ya kamu tuh wanita ya, seperti itu. Kamu perempuan, kamu punya sisi yang tangguh seperti itu. Contohnya siapa di Alkitab tentang perempuan yang seperti itu? Kita bisa tunjukin gitu ya di situ. Nah, kita perlu loh memberikan peneguhan dari sisi jenis kelamin. Nah, yang kedua ya, ini ada peneguhan sesuai dengan usia dan kebutuhan. Nah, tentu kita grafik ini kan, tabel ini kan kita udah pernah lihat ya di episode-episode sebelumnya ya. Jadi kita mesti lihat ya, kalau memang anak-anak kita ada di usianya 5 tahun gitu misalnya. Berarti peneguhannya apa? Oh, peneguhan tentang kecerdasan. Nah, ibu nih punya peranan nih untuk mengingatkan kembali. Wah, kamu pinter, makannya udah rajin. Wah, makannya udah habis, bersih loh, rapi loh. Wih, makannya cepet, yang kayak gitu-gitu. Ya, terus pada waktu misalnya dia prakarya di sekolah, gitu kan. Ya, kita harus kasih peneguhan. Ih, bagus ya, cakep ya, gitu. Kan biasanya kan anak-anak kalau di usia sekian pulang dari sekolah bisa bawa prakarya atau bawa hasil karyanya, gambarnya atau apa gitu kan. Nah, waktu dia papahnya pulang, dia pasti akan tunjukin, papa, aku tadi di sekolah aku mainin ini loh, aku bikinin ini. Papanya tuh harus aware gitu. Mana sini coba papa lihat, kamu bikin apa tadi? Bikin burung ya, pakai kertas ya. Ih, keren ya burungnya ya, kayak gitu ya. Kamu ajarin papa dong caranya bikinnya gimana kayak gitu. Itu peneguhan. Hal sesimpel itu penting banget gitu. Terus ya kalau dia misalnya di usia 6 sampai dengan usia 11 tahun. Di sini kan ada kemampuan dasar, ada fisik. Kemampuan dasar lah misalnya. Wah, anak papa keren deh. Bangun tidur, ranjangnya dirapiin. Cakep loh. Gitu tuh anak papa, keren gitu kan. Wih, lemarinya rapi ya. Bajunya disusunnya bagus. Coba ya besok kita rapin sama-sama lagi ya. Sesuai warna kali ini. Nah itu dilatih. Dan pada waktu dia berhasil,
ya kita Apresiasi. kita apresiasi gitu. Wah, hebat ya kamu udah bisa ya kayak begini. Bagus. Oke. Nanti minggu depan kita coba lagi ya, kita beresin lagi ya. Kalau bosen nanti baju yang ini ditaruh di bawah, celana kita taruh di atas gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Itu bikin excited gitu loh buat anak, bahwa apa yang dilakukan anak tuh dihargai sama bapak mamahnya. Terus di sini kan ada fisik gitu kan. Nah, fisik di sini tuh bicara soal apa? Ya tubuhnya. Wih, anak papa ganteng gitu kan. Anak papa keren loh gitu ya. Wih, anak papa nih perkasa nih. Coba pegang dulu nih ototnya. Wah, ini sih otot pria sejati nih gitu kan. Kalau anak perempuan, hidung kamu tuh ya, bener-bener loh. Hidung kamu tuh cantik banget loh. Ya, makanya tuh coba lihat tuh di kaca tuh. Lihat, loh kan, kamu cantik kan. Makanya kecantikan kamu itu kamu harus syukuri. Terima kasih sama Tuhan. Ya, seperti itu. Makanya wajah kamu harus dijaga. Ya, seperti itu. Ya. Nah, wajahnya kalau udah cantiknya kayak gini, makanya tiap malam gosok gigi. Nah, kayak gitu-gitu. Gitu. Itu ternyata itu bagus gitu loh buat sang anak gitu. Menarik lagi, pada waktu anaknya udah di usia 12 sampai dengan 18 tahun ini kan aspek sosial. Jadi kita berikan peneguhannya dari teman-temannya. Wah, teman-teman kamu tuh orang-orang keren ya. Hebat loh, kamu tuh berteman dengan orang hebat loh. Nah, anak-anak tuh seneng pada waktu dibilangin bahwa temennya adalah teman yang baik. Seperti itu. Nah, kita kan ya kenyataan sih mungkin ada juga yang bilang teman-temannya nggak baik gitu misalnya. Terus kita ngomong, kamu tuh jangan berteman sama teman model begitu ya. Gitu. Itu waduh, ini sensitif banget ya. Kalau temennya si anak kita udah mulai ocehin gitu ya, apalagi kita ocehinnya sesuatu yang kurang baik gitu ya. Wih, itu anak bisa luka banget. Dan dia benar-benar bisa kehilangan kepercayaan dirinya dia. Makanya di aspek sosial kita mesti agak berhati-hati. Seandainya toh kita tahu bahwa teman anak kita nggak baik gitu kan, kita perlu ingatkan ya kan. Pada waktu di rumah gitu kita jelasin, nak ceritain dong sama papa, teman kamu itu yang namanya si ini gimana sih? Oh, pak dia tuh gini. Nah, begitu dia ungkapkan sesuatu yang bertentangan sama firman Tuhan, kita bilang, nah, yang tadi kamu ceritain itu, makasih ya, kamu udah cerita tentang teman kamu ya. Tapi ada satu ayat loh firman Tuhan yang bilang begini, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik gitu loh. Gitu kan. Menurut kamu apa yang dia lakukan itu sesuai firman gak ya? Gitu ya. Dia sering ngeledekin orang tuanya kayak gitu. Firman Tuhan kan bilang kita suruh hormat ya sama orang tua ya. So what do you think gitu? Kita nggak ngejudge langsung gitu ya, tapi suruh dia ajak diskusi gitu. What do you think? Pak, biasalah Pak, dia memang orang tuanya begitu kan. Ya memang orang tuanya susah, gimana ya Pak? Dia pasti jadi begitu. Nah menurut kamu, Papa orang tua yang gimana menurut kamu gitu? Atau Mama gimana? Ya beda sih, gini gitu kan. Nah, kamu boleh tuh jadi contoh tuh buat dia. Kamu jadilah sahabat yang baik buat dia. Jadi kita balik. Itu bukan lagi soal dia sahabat yang buruk buat kamu, tapi kita balik. Kamu bisa jadi pengaruh yang baik buat dia. Kasih pengaruh loh yang baik buat dia. Kamu sahabat yang baik loh buat dia. Ingat loh, angle-nya adalah kita menjadikan anak kita melakukan misi Tuhan. Gitu, bukan kita yang dipengaruhi. Kan Alkitab bilang kamu terang adalah terang. Kamu adalah garam gitu loh. Bukan kamu akan jadi terang, tapi kamu adalah garam gitu kan. Ya kita harus ajarin bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang memberikan pengaruh, bukan anak-anak yang dipengaruhi gitu. Nah, disinilah kita harus belajar meneguhkan. Kayak misalnya contoh, saya juga neguhin anak saya soal siapa yang dia follow di YouTube-nya gitu kan. Dia nge-follow siapa atau dia nontonin YouTube-nya siapa. Ya saya komen gitu kan. Wah, orang ini kayak gimana nak? Oh ya Pak, orang ini keren banget loh Pak. Dia bisa keliling dunia Pak dengan budget yang sedikit loh Pak. Karena begini. Oh ya, coba kamu kasih dong linknya ke Papa dong. Supaya tetap ada komunikasi. Kamu kasih dong linknya ke Papa dong. Papa mau nonton. Ya kita harus nonton. Kita harus nonton orang yang diikutin sama dia gitu. Walaupun mungkin kita nggak suka ya. Kita coba nonton dan kita coba jadi pembahasan.
hal yang baik kita angkat, hal yang kurang baik kalau bisa kita abaikan. Kita tekan untuk itu tidak dikeluarkan gitu. Tapi hal yang positif kita harus angkat. Nah, itu menarik sih di situ. Nah, anak juga akan ngerasa, ih, papiku nge-follow juga ya seperti ini ya. Akhirnya ada obrolan gitu dan dia akhirnya jadi seneng gitu. Nah, ini hari-hari terakhir ini anakku lagi suka bulu tangkis gitu kan. Dan dia nge-follow ada satu pemain bulu tangkis ya, cewek gitu, cakep gitu kan, dari Jepang gitu kan. Terus aku bilang, serunya di mana? Pinternya di mana orang? Aduh, Pak, smash-annya keren, Pak. Dia berani all out, Pak. Nah, Juni kemarin kan si pemain bulu tangkis ini datang ke Indonesia main gitu. Wah, dia ngefans berat tuh seperti itu. Aku bilang, nggak apa-apa, anak laki wajar ya kalau dia suka sama lawan jenis gitu kan. Oke gitu kan. Terus saya kan pengen tahu kan siapa nih orang itu. Akhirnya apa? Saya coba pelajari nih orang siapa gitu. Akhirnya saya nge-follow juga si pemain bulu tangkis itu gitu kan. Oh, dia lakukan ini. Oh, dia lakukan ini. Oh, dia coachnya si ini. Udah, akhirnya saya ngobrol sama dia. Itu ya pemain bulu tangkisnya idolanya kamu itu. Oh iya, kenapa Pak? Kamu udah lihat belum yang terakhir dia pertandingan di sini? Mentornya bilang begini. Oh iya, benar-benar Pak, aku udah ini. Jadi ada bahan gitu. Nah, intinya adalah gini, dia merasa bahwa apa yang dia ikutin nggak di-again sama papahnya. Ya tentu kita mesti lihat ya. Kalau memang itu hal yang buruk, kita mesti ingetin, kita kasih tahu gitu ya. Nggak bisa langsung kita bilang, ini jelek nih, udah pokoknya kamu nggak boleh ya kesini ya, sesat ini dan sebagainya. Oh, anak udah langsung against gitu, seperti itu. Kita belajar jadi temen sih kalau di area ini. Nah, terus yang identity ya, di usia 18,5 sampai dengan 21 tahun gitu ya, itu kan bicara tentang peneguhan secara identitas. Apa sih yang dimaksud dengan identitas? Yang dimaksud dengan identitas itu soal prinsip, soal values gitu kan, soal pilihan. Nah, aku ambil contoh nih, ini aku punya foto nih, ini foto keluargaku nih. Ini papa, mamaku, sama adikku nih, ya gitu. Jangan salfok ya, ini zaman jadul. Ya, papa sama mama selisih usianya 11 tahun, ya, jadi lumayan lah, ya. Nah, yang menarik buat aku, ketika aku di usia 19 sampai dengan 21 tahun, aku ingat banget, papaku tuh jelasin sama aku tentang nilai-nilai keluarga Haryanto. Karena aku Arman Haryanto kan, pakai nama belakang papa gitu kan. Dia jelasin, Man, keluarga Haryanto itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya kamu nggak boleh ngerepotin orang lain. Ya, kamu harus belajar menghargai orang lain. Keluarga Haryanto itu dia harus ngerti batasan-batasan. Jangan sembarangan, seperti itu. Ya, jadi dari papi aku belajar tentang social awareness. Gitu. Papi sangat aware ya sama kehidupan sosial, bertetangga dan sebagainya. Jadi kalau papi pulang dari kantor gitu kan, udah sore, papi di rumah, habis itu siang ke sore mau ke malam, sebelum makan di malam hari, papi itu keliling di kampung itu, karena kami dulu tinggal di komplek kampung lah ya gitu ya. Keliling sana ngobrol sama Pak RT, ngobrol sama siapa. Papi ya cerita gitu pekerjaan, terus tanya soal keadaan kampung gimana. Itu udah hal yang rutin yang papi lakukan. Dan saya ngelihat itu gitu. Dan papi bilang, loh, papi itu keliling di kampung, ngobrol sama itu. Kenapa? Keluarga Haryanto mesti belajar bertetangga dengan baik. Tetangga itu sosok yang penting loh. Setelah Tuhan, katanya gitu. Ya tentu Tuhan, keluarga, tetangga ya. Intinya maksudnya begitu ya. Nah, dia ajarin bertetangga tuh baik. Kenapa? Karena kalau kita sampai ada apa-apa, tetangga tuh tetap bisa menjaga kita, memperhatikan kita, menolong kita. Kalau misalnya rumah ada apa-apa, tetangga bisa ingetin kita dan sebagainya. Apalagi kita tinggal di kampung yang paling rentan sama kebakaran, gitu kan. Jadi makanya papa ingetin soal pentingnya bersosialisasi. Makanya kita semua anak-anaknya nggak ada yang kuper sama tetangga. Kita kalau ada pertemuan kampung kita ikut, kayak gitu kan. Itu nilai-nilai yang lagi diajarin. Nah, itu penting banget. Nah, identity di sini dia memberikan peneguhan bahwa kamu nih dari keluarga baik-baik loh. Kamu nih datang dari keluarga yang punya nilai-nilai A, B, C, D, E. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita di masa dewasa nantinya kita ngerti bahwa oh ya keluarga Haryanto begini. Dia harus pegang apa yang udah diucapkan, dia harus pegang. Usahakan bukan cuma sekedar jadi promise maker, tapi harus jadi promise keeper.
Seperti itu. Nah itu, jadi ada prinsip, ada nilai-nilai, pilihan-pilihan yang diambil itu penting banget. Dan pada waktu itu memilih sebuah jurusan kuliah, diteguhkan sama dia, bagus man, nggak apa-apa, masuk ke sana, jalanin, ya. Kamu mesti bisa selesain kuliah kamu dengan baik. Keluarga Haryanto itu tuh keluarga pinter-pinter gitu, nggak ada yang bodoh. Nah, itu kamu mesti selesai ya sekolahnya ya, jangan sampai kamu nggak selesai sekolah lo ya. Gitu. Ya udah nih papi support kamu. Pokoknya kamu setahun sekali ya kita papi akan cek kamu ya, papi akan lihat kamu gimana. Pokoknya tuh papi tuh bener-bener concern banget loh. Justru di masa-masa kuliah saya gitu kan sampai saya lulus ya di usia 21 itu ya. 21-22 pada waktu itu. Saya melihat bahwa papa nggak tinggalin saya. Gitu. Walaupun papa saya pada waktu itu belum kenal Tuhan ya 100% ya, maksudnya dia cuma sekedar ya ikut-ikut aja lah ke gereja gitu, tapi belum benar-benar lahir baru. Tapi papa tuh punya nilai-nilai yang bagus banget gitu. Nah itu yang diajarin kepada hidup saya dan adik saya. Ya itu bagus banget sih. Oke, berikutnya peneguhan sesuai temperamen. Nah ini menarik nih. Jadi kalau lihat temperamen ini kan mungkin teman-teman tahu lah ya yang namanya DISC gitu kan. Kalau di di The Word Meet the Father kita menggunakan istilah ya di sini I-nya intim ya kan, S-nya stabil gitu ya, terus kemudian di situ ada cermat gitu kan, kemudian ada dominan ya sama lah ya. Kita membaginya ada orang inisiatif, ada orang reaksi itu ya seperti itu Pak. Tapi poinnya sama lah ya tentang prinsip DISC gitu. Kenapa ini penting? Kalau memang kita tahu ya anak kita atau diri kita ya adalah orang yang dominan gitu ya. Ya kita mesti teguhkan, bukan diteguhkan soal hal yang negatif dari orang dominan yang selalu nempel kan otoriternya. Jangan. Nah ini, jadi kita mesti misalnya orang yang dominan itu, kamu tuh terencana ya, kamu tuh proaktif ya, tujuan kamu bagus ya, kamu punya pertimbangan yang matang ya. Nah hal-hal yang kayak begitu yang kita harus puji. Jadi begitu kita tahu anak kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita puji dong. Nah, saya waktu itu ngetes anak saya. Ternyata anak saya itu dia adalah intim cermat. Ya, intim cermat. Nah, dia dekat sama orang, social life-nya bagus, tapi dia juga cermat gitu. Nah, satu kali waktu liburan Natal ya, saya lupa tahun berapa gitu, saya kasih dia tanggung jawab. Oke, nah kamu atur, kamu mau liburan kemana? Papa punya budget sekian. Kamu mau 5 hari boleh, mau 7 hari boleh, terserah. Pokoknya negara Asia deh yang gampang, yang nggak perlu pakai visa-visaan lah gitu. Kamu atur pergi ke sebuah negara, perginya kemana, kamu yang kelola deh. Mau jalan kemana, kamu yang atur, kamu planning ya. Sama dia di planning. 2 bulan di planning, kesini, dihitung budgetnya berapa, hotelnya ada di mana, naiknya apa. Dia hitungin semua, budgetnya papa boleh tambahin dikit nggak? Kenapa? Hotelnya kalau budgetnya segini, hotelnya nggak bisa bagus pak. Gitu. Hotelnya kalau bagusan sedikit, harganya sekian gitu. Ya udah, tapi papa punya budget segini. Kalau mau ya durasinya kita kurangin gitu, nggak boleh. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa deh. Kita cuma 4 hari aja deh daripada 7 hari. Tapi hotelnya bagusin ya, gitu. Ya sudah, oke. Kenapa kamu mesti bagusin? Karena hotelnya ini deket pak sama MRT station. Jadi kita nggak perlu naik taksi, kita jalan kaki aja. Gitu. Ya udah saya ikutin gitu. Dan begitu saya lihat rencananya, saya puji. Wah, kamu tuh hebat ya. Kamu tuh bisa nge-planning semua ini dengan baik ya. Kamu benar-benar hebat loh. Kamu bisa tahu loh titik-titiknya. Ya, kita lakukan ya. Ya udah, waktu berangkat ke sana jalan sama dia. Amazing. Kenapa? Kita jalan kaki melulu gitu. Sampai capeknya luar biasa gitu. Tapi ya kita fun gitu, kita ketawa gitu. Nah, perencanaan kamu ternyata isinya banyak jalan kakinya ya. Kamu masih muda nak, papi dan sama mami nak, suruh jalan sejauh kamu nak, setengah mati nak gitu. Udah ketawa aja gitu. Tapi paling nggak kita teguhkan dan kita bilang kamu tuh hebat ya, kamu bisa ngatur tur kayak begini ya, keren loh kamu loh. Nah satu kali saya kasih lagi tantangan lagi berikutnya. Coba kita ke space yang lebih besar, kamu yang ngatur. Ternyata dia bisa. Nah di situ saya berikan peneguhan soal kecermatannya dia, pertimbangan-pertimbangan dan perencanaannya dia bagus gitu. Nah itu baik ya kayak gitu. Nah buat teman-teman yang masih single, soal peneguhan ini gimana ya? Kalian mesti tes, mesti ngerti. Kalian tuh ada di area apa gitu kan? Oh kita nih di area intim gitu kan.
ya mesti sadar gitu bahwa oh ya orang intim tuh punya kekuatannya apa gitu. Orang stabil punya kekuatannya apa. Nah, kita perlu tuh punya peneguhan-peneguhan seperti itu. Dari mana kita dapatkan peneguhan-peneguhan tersebut gitu ya. Ya memang bisa datang dari orang tua, bisa datang dari mentor kita, bisa juga datang dari sahabat-sahabat kita. Intinya gini, setiap orang itu perlu dapat afirmasi kok. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat nih, berikan peneguhan sesuai keunikannya. Nah, keunikannya tuh apa? Nah, di sini ada bicara soal karunia sama talenta, ya. Kalau kita baca di dalam Roma 12 kan kita akan menemukan kan ada berbagai macam karunia. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya di dalam pelayanan, ya anak kita tuh bernubuatnya bagus ya. Pada waktu doa bisa tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba di hati saya Tuhan kok kayak ingetin ya, ada sebuah gelas gitu ya, ada gambar tentang gelas. Mungkin ya buat kamu gitu kan, gelas ini gambaran tentang wadah kayak gitu. Udah dia belajar bernubuat di situ. Ya kan? Ada loh anak-anak yang kayak begitu gitu kan. Ya kita teguhkan gitu. Wah, Nak, nubuatan kamu bagus loh, Nak. Gitu. Tapi ya, Nak, dasarnya harus firman Tuhan ya. Kenapa? Karena kalau nubuatan dasarnya bukan firman Tuhan, itu yang keluar lu buat. Ya, bukan lagi nubuat, tapi lu buat gitu kan. Nah, kita arahkan gitu ya, kita arahkan. Saya punya satu teman, anaknya ini berkebutuhan khusus. Nah, anaknya itu tuh benar-benar bisa kayak dapetin message-nya Tuhan dengan sangat tajam. Nah, saya waktu pertama-pertama dapetin pelayanan ini gitu kan. Awal-awal saya memulai pelayanan ini begitu berat gitu, pelayanan ayah, beratnya setengah mati gitu. Susah banget deh gitu intinya. Tiba-tiba anak ini anak-anak dari jemaat kami ya. Anak ini bisa kirim postcard ke saya. Dia bisa bilang ini, Papi punya temen gak yang namanya Arman? Hah? Ada? Tolong dong Papi, kasih ini. Itu tulisannya dia. Aku doa, tiba-tiba Tuhan kayak taruh sesuatu deh di hati aku tentang Om Arman ini. Papi forward ya ke dia ya. Waktu di forward ke saya baca. Oh ini, saya dilawat Tuhan loh bener. Itu di saat saya benar-benar lagi down banget untuk ngelanjutin apa enggak pelayanan ini untuk para ayah. Dia nguatin saya. Nah, papanya ngerti tentang prinsip ini. Dia teguhkan anaknya terus. Bagus, Nak. Kembangin terus, Nak. Ketajaman kamu nih kembangin terus. Dan memang Tuhan pakai dia untuk meneguhkan banyak orang. Wih, dahsyat sekali. Dahsyat banget. Nah, kalau kita tahu anak kita kuatnya dalam melayani, ya berikan peneguhan dalam pelayanan. Nah, kamu tuh keren banget loh, Nak. Pelayanan kamu tuh bagus loh, Nak. Kamu tuh punya hati di dalam melayani, Nak. Ayo, Nak, kembangin, Nak, pelayanan kamu. Nah, itu yang namanya peneguhan. Ya, mengajar, menasihati, memberi, memimpin. Nah, ini juga ada nih. Ini kemarin ada case soal memberi, bagus banget. Di gereja kami itu kan kami tetapkan minggu keempat adalah minggu misi. Jadi kami selalu diingatkan tentang misi gitu kan ya. Dan salah satu bentuknya adalah kita mesti investasi iman misi gitu kan. Nah, ada satu anak gitu kan punya celengan gitu kan. Sama dia bilang ini sama papanya, Pak, aku mau pecahin Pak celenganku. Kenapa? Aku mau kasih uang dalam celenganku buat mama. Kenapa mau dikasih buat mama? Kayak gitu. Iya, mama kan punya hati buat ngajar orang-orang atau anak-anak yang ada di Lombok. Mungkin aku belum bisa Pak ke Lombok. Paling nggak lewat uang celengan aku, mama mungkin bisa beli buku kali buat anak-anak itu di Lombok. Wih, kan bagus banget kan? Sikap hatinya udah bagus banget kan? Nah, sang papa kalau udah tahu kayak begitu, langsung ambil kesempatan untuk meneguhkan. Nah, kamu memang benar-benar dipakai Tuhan punya karunia memberi. Nah. Oke, gak apa-apa. Silahkan pecahkan celengan kamu. Papa sama mama mau doain kamu. Udah dipecahin celengannya, dihitung, dapat berapa ratus ribu, udah dibeliin buku. Terima kasih anak buat pemberian kamu. Biar kamu punya hati memberi. Sama seperti Yesus. Memberikan waktunya, memberikan tenaganya. Kamu ingat gak nak cerita waktu Yesus di Samaria? Yesus tuh dikatakan dia sangat letih dalam perjalanan itu. Tapi Yesus masih mau ngelayanin perempuan Samaria itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kita mesti teguhin. Nah, makanya di konteks nomor 4 sesuai dengan keunikannya khususnya di dalam area karunia, orang tua harus baca firman. Kalau orang tua nggak pernah baca firman, gimana mau neguhin anaknya di dalam karunia-karunia? Nah, ini penting ya, seperti itu. Nah, hal yang berikutnya soal talenta. Oke, di slide berikutnya saya masukin tentang hasil tes kecerdasan majemuk. Ya, ini kecerdasan majemuknya si Arsya nih, gitu ya. Kan ada ya tes ya tentang kecerdasan majemuk dari Dr. Howard Gardner. Ini dia ada
8 ya, ada 8 kecerdasan majemuk gitu kan, mulai dari bahasa, logika, personal, sosial, spasial, natural, kinestetik, musik. Nanti bisa teman-teman Google lah ya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk gitu ya, dan detailnya. Nah, kalau kita misalnya udah tahu nih anak kita kecerdasan majemuknya spasial, ya di encourage dong di area itu. Ya, saya ambil contoh lah ya, ini karena ini hasil tesnya Arsya ya. Hasil tesnya Arsya itu ternyata spasialnya 17%. Jadi kita kalau angkanya di atas 14%, kita udah boleh anggap itu termasuk angka dominan gitu di situ. Nah, Arsya itu kecerdasan spasialnya 17. Spasial itu adalah tata ruang. Pengenalan akan tata ruang, ruangan ya, seperti itu. Jadi dia bisa aware sama lokasi. Jadi kalau diajak jalan pergi kemana, Nggak nyasar lah ya. nggak nyasar, dia tahu oh ini ada di sini, ini ada di sini. Jadi dia ngerti tata ruang gitu kan. Nah, kita kasih peneguhan di situ. Kamu tuh pintar banget loh, nak. Kamu bisa ngerti loh titik-titik ini, bagus loh. Gitu. Kamu kepengen nggak nak sekolah arsitek? Kamu kepengen nggak nak jadi pilot gitu misalnya? Kamu tuh kayaknya menavigasi orang pinter deh. Gitu. Dan saya memberikan dia kesempatan untuk apa? Mengarahkan. Sekarang aja ya kalau misalnya saya mau jalan kemana gitu kan. Saya udah kasih nih handphone saya. Nah, bantu papa dong. Saya kasih. Kalau kita lewat tol sama lewat jalan biasa, kira-kira trafficnya gimana? Dia yang ngaturin. Pak, kayaknya tol nggak oke deh. Kita lewat samping aja deh, Pak. Kayak gitu. Nah, tapi samping tuh resikonya motor loh, nak. Kira-kira selisihnya jauh nggak? Pak, naik tol, kalau kita lewat tol, itu 20 menit, Pak. Kalau kita lewat jalan biasa, itu 14 menit, Pak. Selisihnya 6 menit, Pak. 6 menit itu lumayan loh. Oh gitu ya? Ya udah, oke. Kalau gitu Papa lewat non-tol ya. Dan begitu lewat non-tol ternyata hasilnya bagus. Kita puji dong. Wah, nak, navigasi kamu keren sih, nak, hari ini. Thank you banget ya, nak. Hari ini amazing. Itu buat dia, itu penting. Itu mengingatkan bahwa, oh ya, saya nih punya talenta spasial. Dan talenta spasial saya diketahui sama sang papa. Dan dia jadi aware gitu loh di situ. Nah ini nih, kalau misalnya dia ngerti tentang bahasa, karena memang kebetulan Arsya juga bahasanya lumayan 14%. Arsya tuh gampang banget bisa belajar bahasa. Arsya nih sekarang bisa bahasa Jerman, lagi belajar bahasa Rusia. Kemarin dia coba belajar bahasa Parsi gitu kan, seperti itu. Dia ngerti gitu kayak gitu. Ya udah, kalau pas saya ketemu sama teman saya orang Rusia, nak kamu aja nak yang bantuin, nak ngomong nak. Udah dia yang ngomong. Udah selesai. Saya cuma bilang, thank you ya. Bahasa Rusia kamu makin lama makin bagus loh, nak. Keren loh. Cara kamu berkomunikasi bagus, nak. Apa kamu mau kuliah di Rusia aja? Hal-hal yang kayak gitu. Itu mengencourage dia gitu. Seperti itu gitu. Dan dia suka yang kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngerti kecerdasan majemuk anak kita harusnya gunakan kecerdasan itu untuk menolong ya. Meneguhkan anak-anak kita gitu di situ. Iya, seperti itu sih. Ya. Nah, terus yang terakhir di sini adalah berikan peneguhan di semua area kehidupan. Area kehidupan ya, ini nih sebenarnya rangkuman lah ya dari poin 1 sampai 4. Jadi diingetin. Butuh apa? Ini yang paling penting. Butuh kepekaan, butuh kecepatan, butuh kesempatan. Jadi kalau kita lihat ya, ada kejadian-kejadian tertentu dan itu ternyata positif gitu, hasilnya bagus gitu, dan anak kita tuh ternyata meresponin itu dengan baik. Jangan tunda-tunda, cepet langsung bilang, nah apa yang kamu lakukan keren banget, nak. Ini bagus banget, nak. Tepat banget, nak. Amazing banget, nak. Thank you ya, nak, ya kamu sudah lakukan ini ya. Kamu memang hebat deh, nak, di area ini deh. Bagus banget. Saya aja kadang-kadang gitu kan, kalau misalnya saya mau posting sesuatu gitu ya di Instagram gitu kan, mau pakai kalimat bahasa Inggris yang cukup panjang gitu kan. Saya ngerti gitu kan soal grammarnya apa gitu kan ya. Saya balikin lagi, nah what do you think, nak? Ada cara yang lebih elegan kan untuk menyampaikan kalimat yang gramatikalnya lebih oke gitu. Buat saya sih itu udah oke gitu kan. Tapi saya balikin lagi ke dia. Dia bilang, kenapa sih, Pak? Kan Papa bisa kayak gitu. Enggak, nak. Kamu tuh, bahasa kamu tuh lebih bagus, nak, dari Papa. Gramatikal kamu tuh lebih oke. Papa gramatikalnya lebih banyak errornya daripada kamu gitu loh. Terus dia bilang, emang aku ini spelling checker yang kayak di Microsoft Word gitu. Ya bukan, nah, kamu bukan spelling checker, tapi paling nggak gini. Perkataan kamu atau statement atau vocabulary yang kamu bisa taruh itu amazing buat Papa. Karena apa? Kamu tuh menguasai vocabulary lebih banyak daripada Papa. So, please tolong dikoreksi dong ini gitu. Habis itu dikoreksi sama dia. Pak, bagus Pak kalimatnya pakai ini. Kayak tema gitu ya misalnya ya.
Ini buat Natal besok ini ya. Kita mau angkat nih ya, sebuah tema tentang yang namanya mencari Tuhan. Loh, kata mencari kan banyak bahasa Inggrisnya. Ya kan, finding gitu kan. Pokoknya intinya tentang menemukan Tuhan. Bisa finding, bisa seeking gitu kan, bisa looking for gitu kan. Nah, dia bilang, kayaknya lebih elegan kata seeking deh, Pak. Kenapa seeking? Seeking itu tuh lebih deep loh, Pak, lebih gini. Oh gitu ya. Oke, thank you ya. Menarik juga ya, kamu bisa mikir sampai ke sana ya. Amazing loh kamu. Nah, hal-hal yang simple kayak gitu tuh kita harus aware loh. Gitu. Makanya butuh kecepatan, butuh kesempatan, butuh kepekaan. Nah, disitulah poinnya. Jadi peneguhan ini penting banget, asli penting banget. Anak-anak yang diteguhkan, anak-anak yang diafirmasi, satu, dia jauh lebih percaya diri. Yang kedua, dia lebih ngerti gitu loh bahwa hidupnya dia punya makna. Dan anak-anak yang hidupnya ngerti, punya makna, punya purpose, itu biasanya nggak gampang kemana-mana. Dia lebih firm gitu, seperti itu. Nggak gampang jatuh di dalam kompromi-kompromi dunia. Peneguhan sangat penting. Koreksi bisa menimbulkan luka, tapi afirmasi yang tepat ya tentunya. Soalnya juga bisa aja ada afirmasi yang salah. Contoh, afirmasi berlebihan. Ya, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena afirmasi yang berlebihan jadi kesannya kayak udah kayak ngangkat anak aja, udah pokoknya anak nggak pernah dikoreksi. Ya nggak boleh juga gitu kan. Ada hal-hal di mana kita mesti balance gitu ya, seperti itu. Ya kembali lagi lihat anaknya tuh profilnya kayak apa. Karena saya tahu Arsya ini intim sama cermat, saya nggak mungkin langsung to the point sama dia. Nah, yang kamu lakukan salah, nggak boleh. Nggak mungkin saya lakukan gitu. Saya pasti akan bilangnya, nah, menurut kamu, yang kamu lakukan ini masih bisa lebih baik nggak? Saya nggak bilang salahnya loh. Jadi saya twist. Yang kamu lakukan ini kira-kira masih bisa lebih baik nggak? Coba kamu pikirin deh. Kenapa? Karena dia orang cermat. Suruh dia mikir. Tapi kalau saya langsung bilang, nah yang kamu lakukan salah, mestinya begini. Oh, luka dia. Jadi kita juga sebagai orang tua harus aware ya antara temperamennya kayak apa ya gitu ya. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang aku bisa share hari ini. Menarik banget. Oke. Wih, panjang ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sesi Q&A udah dibuka. Boleh kalau ingin mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau mungkin langsung melalui raise hands. Oke. Banyak nih pertanyaan. Udah ada pertanyaan nih karena menarik banget. Asik. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya perihal statement peneguhan yang diceritakan dengan contoh anak yang dipuji-puji. Anak papa bagus ya karena merapikan kamarnya. Bagaimana apabila anak kita tidak sedang di posisi melakukan hal positif seperti itu? Apakah anak itu akan terkena pressure karena tidak lagi menyandang predikat anak papa? Karena sedang tidak melakukan hal yang positif gitu. Jadi biasa dipuji terus tiba-tiba tidak melakukan. Apakah dia akan ada intimidasi? Lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua menanggapi ketika kamar anak kita sedang tidak rapi? Oke, ini aku tanggepin dulu soal predikat anak papa. Ini adalah predikat yang sangat berbahaya sebenarnya. Kita nggak boleh ya menggunakan istilahnya begini nih. Oh ya, kalau bagus anak papa, kalau nggak bagus anak tetangga. Itu nggak boleh gitu ya. Kita mesti sangat berhati-hati sih ya. Jadi memberikan pujiannya pun harus benar ya. Jadi intinya gini, apapun yang kamu lakukan, kamu tuh tetap anak papa. Apapun loh yang kamu lakukan, baik yang baik maupun yang kurang baik atau yang buruk gitu ya, kamu tetap anak papa. Loh, kenapa kok dia bisa tetap buruk? Ya karena bisa saja ada hal-hal yang mungkin papa nggak tahu, bisa aja mungkin kita sebagai orang tua nggak pernah kasih contoh, bisa aja anak jatuh di area yang buruk ya kan, seperti itu. Poinnya kita nggak boleh bilang anak papa hanya melakukan yang baik-baik saja, yang buruk juga nggak gitu kan. Jangan sih, kita harus bilang gini. Nah, ayo yang kamu lakukan ini hati-hati loh, ini bisa mendukakan hati Tuhan loh, gitu ya. Nah, kita mesti balik lagi bawa ke dalam firman Tuhan. Jadi standarnya, kualitasnya bukan standarnya kita, tapi standarnya adalah standar kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita mesti angkat, yang kita mesti perjelas terus ya sama anak kita. Terus kalau misalnya anak kita ternyata nggak merapikan gitu kan, nggak merapikan kamar, ya kita bilang gitu, kita bisa ngomongin begini, gimana? Nah,
wah ini kali ini kamarnya nggak rapi nih gitu. Ya udah, ayo kapan kamu mau sama papa kita rapin sama-sama. Jadi kita ikut terlibat gitu. Ayo kapan? Jadi kita yang kasih waktu gitu loh sama dia. Gitu. Kenapa? Gitu. Capek pak kayak gini, bosen pak kayak gini. Oh iya. Tapi kamu tahu nggak, merapikan itu bagian dari pelayanan loh. Kalau kamu kamarnya aja nggak rapi, nanti kamu pelayanan gimana? Sekolah gimana? Nah makanya gini, mengkaitkan kondisi anak kita dengan lingkungan sekitar, dengan apa yang ada di hatinya dia, itu sangat penting. Makanya jangan cuma sekedar cuma tahu satu bagian doang. Harus komprehensif, sehingga kita bisa ngeling gitu loh, kemana. Apa yang dia sukai, kita bisa linkkan. Ya, mungkin dia kamar nggak rapi gitu kan, tapi dia sedang menyukai satu kegiatan tertentu atau hobi tertentu misalnya. Gitu. Nah, kalau kamu kamarnya aja nggak rapi, nah, nanti kalau kamu jadi atlet nih misalnya, atlet itu kan tinggalnya di asrama, nak. Kalau kamu nggak rapi, kamu dimarahin terus loh, nak, sama pelatih kamu. Kamu jam latihannya jadi berkurang gara-gara kamu harus beresin. Mulai dari sekarang, nak, ayo rapiin. Sini papa bantu, sini mama bantu. Gitu. Kalau saya jadi timbul pertanyaan Pak dari pembicaraan kita. Kalau berarti seringkali wawasan atau tadi exposure anak juga tergantung exposure orang tua dong Pak ya. Maksudnya gini, kalau memang orang tuanya tidak rapi, kan nggak mungkin dia menuntut anaknya untuk bisa rapi karena tidak tadi ya dia melihat juga ya papa juga nggak ngerjain gitu kan, maksudnya berarti ya ada atau memang itu bukan satu nilai yang memang penting untuk keluarga atau papanya gitu kan, sehingga tadi tidak dinotis. Ya berarti kan tadi Pak ada value yang pasti akan ngikutin value dari turunan ya tadi papanya gayanya gimana, ada bawaannya gimana gitu ya, akan berbeda untuk setiap. Walaupun itu nilai yang baik gitu, tapi mungkin di satu keluarga itu jadi nilai yang tidak bisa diangkat ya tadi karena memang itu jadi ya tidak dilakukan gitu di keluarga itu. Mungkin nggak Pak? Maksudnya ya tadi akan ngikutin banget. Sangat mungkin. Nah, tapi kan sekali lagi tadi yang saya bilang kan, dasarnya harus kebenaran firman Tuhan gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan yang nggak baik tadi itu bisa diterima nggak sama firman Tuhan. Kalau memang kita tahu itu nggak baik gitu kan, misalnya kita sama-sama jorok gitu kan, nggak pernah gosok gigi gitu misalnya ya, males gitu kan, malam nggak pernah gosok gigi ya kayak gitu-gitu kan. Karena memang papahnya dulu nggak pernah diingetin sama papa mamahnya untuk urusan soal gosok gigi. Jadi itu nilai yang biasa kan, jadi biasa buat di keluarga jadi itu. Biasa. Nah, ya kita ya tentu gini ya, kita sebagai orang tua satu mesti sadar bahwa apa yang kita lakukan itu buruk. Kita sadar dulu nih, itu buruk. Kita perlu memberi contoh gitu ya. Itu ada satu kebutuhan atau dorongan itu berarti Pak dari orang tuanya. Ya. Orang tua harus aware juga. Harus aware juga bahwa apa yang dia lakukan nggak bener gitu loh. Dan harus diperbaiki. Ya kita ngomong, dulu papa memang kacau sih ya. Di area ini ya, papa mama tuh nggak pernah bener gitu. Tapi lihat nih konsekuensinya nih. Konsekuensinya begini gitu kan. Kamu jangan begitu ya. Gitu. Ayo dicoba gitu. Walaupun papanya tadi masih bergumul di daerah itu. Ya nggak apa-apa. Ya harus berjuang, makanya sekali lagi ada dasar kebenarannya kan, gitu kan. Kebenarannya bukan karena nah dulu papa juga jorok, nah udah kamu jorok juga nggak apa-apa, nggak boleh gitu, ya kan? Kita mesti belajar. Aduh, nah papa. Tapi apresiasi kadang nggak bisa diberikan karena bagi papanya itu sesuatu hal yang tadi tidak prioritas bagi papa. Ya tadi kan value itu. Iya. Nah, bicara soal prioritas enggaknya sekali lagi balik sih ke keluarga masing-masing, ya ke pribadi masing-masing. Cuman ya kita sebagai orang tua kan kita ini udah belajar nih pentingnya memberikan afirmasi dari hal-hal yang baik yang anak sudah lakukan. Ya kita tetap bisa lakukan dong. Wah nak, kamu akan mengubah warisan yang buruk yang papa pernah dulu lakukan. Kenapa? Papa dulu jorok, ternyata kamu sekarang rapi. Makasih anak ya. Nanti anak kamu pasti rapi deh. Ya, jangan kayak papa ya jorok, misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya
kalau lebih bagus lagi kalau sang papanya bilang, nak kalau sampai papa ada kelihatan yang jorok-jorok yang kamu mulai nggak suka, nak kamu boleh lo ingetin papa. Itu lebih berani elegan dikoreksi lagi. lagi gitu ya. Iya, bisa terima. Itu lebih elegan lagi bahwa dia makin mantep kan. Oh, yang saya lakukan dihargain sama papa. Bahkan saya bisa mengkoreksi papa. Wah, dia akan happy di situ. Gitu. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya Pak. Selamat malam Pak. Saya ingin bagaimana tanggapan Kak Arman soal orang tua yang ingin mencoba membangun hubungan dengan anak, tetapi sang anak merasa orang tua saya kok kepo atau bahkan posesif tentang urusan pribadi sang anak, dan juga exposure dari temannya bilang kok ortu kamu begitu sih, kepo banget. Jadi ada. Ya. Ini berarti di usia-usia remaja nih Pak ya, kalau bisa ada exposure dari teman-temannya untuk tadi kan. Di usia masih SD juga SD juga bisa. Nah, sekali lagi kan memang balik ke temperamennya ya. Balik ke temperamen orang tua, balik juga ke temperamennya sang anak gitu ya. Nah, gini, semuanya mesti dikembaliin lagi kepada prinsipnya adalah orang tua mau menemukan sesuatu yang positif dari diri anaknya. Ya, mau menemukan sesuatu yang positif dari diri anaknya. Nah, selama ini yang saya tanganin ya, pada waktu orang tua bisa ngerti kayak gitu, itu bukannya malah teman-teman anak malah bilang, ih kok orang tua kamu rese banget ya bisa kayak gitu aja diurusin ini. Ternyata enggak sih, malah kebalikan loh. Yang saya temuin loh ya di dalam kasus-kasusnya yang selama ini saya ngajar ini ya. Mereka malah bilang, wih papimu enak banget ya, asik banget ya. Kok bisa ngertiin kita banget ya? Kok tahu? Kayak gitu. Keren loh kayak gitu. Update juga ya, kayak gitu ya. Wih asik banget ya. Papaku nggak kayak gitu, kayak gitu. Bodoh amat gitu. Malah justru di kalangan teman-teman anak tuh malah dibilang, asik ya. Kamu bisa ngobrol sama papa mamamu bisa ai gitu ya, kayak gitu ya, dan kayaknya balasan ceritanya tuh juga asik gitu. Kok bisa ya kayak gitu? Malah justru itu malah jadi berkat gitu, seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau misalnya toh ada kejadian yang kayak begitu, menurut saya perlu proses ya. Ada anak-anak yang memang pernah terluka kan sama orang tuanya. Contoh lah ya. Orang tuanya tuh nggak pernah nih kasih afirmasi nih. Tiba-tiba habis dengerin podcast ini atau dengan pengajaran ini, tiba-tiba langsung berubah 180 derajat. Ya. Masuk ke hidup anak. Ya, habis dengerin podcast langsung nih malam-malam nih langsung buka pintu kamar anaknya bilang, nak kamu ngikutin YouTube-nya siapa? Nak? Coba papi mami pengen tahu. Anak-anak bilang, gitu kan. So, ya konyol juga sih. Ya nggak sampai sebegitu amat lah gitu kan. Kita perlu pakai strategi dong gitu kan. Ya kan nggak selalu kita harus benar-benar ngikutin yang itu kan. Kan model potensinya kan macam-macam kan. Pelajari dulu lah ya kan. Pelajari dulu. Ambil dulu waktu bersama gitu kan. Ya nggak harus semuanya begitu gitu. Kita perlu lihat juga temperamen si anak tuh kayak apa. Temperamen kita kayak apa gitu kan. Nah pada waktu kita cek, oh temperamen kita temperamen stabil. Temperamen anak kita adalah temperamen yang lebih cermat seperti itu. Ya kita mesti belajar gimana sih caranya orang stabil bisa ketemu sama orang cermat. Nyambungnya di mana sih gitu kan. Itu kan ada ilmunya, itu mesti dipelajari, mesti diajak ngobrol gitu kan. Mesti ketemu lah sama yang ngerti tes seperti ini gimana cara ngonselinginnya lah ya, intinya begitu gitu. Ya mesti tahu gitu. Oh, aku nih stabil, anakku cermat. Gimana ya caranya ya supaya aku bisa masuk ke dalam diri anakku ya. Baru jalan dikit aja anakku udah pasang benteng gitu misalnya. Ya kita mesti tahu diri gitu kan. Oh oke. Tunggu deh kalau gitu. Tunggu sampai dia bikin pertanyaan ke kita. Gitu kan kita bisa pancing setengah pertanyaan. Supaya dia mau bertanya balik kan ke kita. Nah waktu dia bertanya balik. Berarti kan dia udah ada keinginan dong untuk berkomunikasi sama kita. Di situ kita masuk. Jadi nggak serta-merta bahwa oh ya habis ini kita mesti peneguhan nih. Oke. Anakku kuatnya ada di natural gitu kan, dia sama pepohonan suka, sama anjing suka. Udah habis itu saya mau belajar tentang anjing, saya mau belajar tentang pohon. Sebelumnya nggak pernah suka sama pohon, nggak pernah suka tentang anjing. Tiba-tiba begitu anak akan bilang, ini ada apa sih papaku sih? Ini ada apa sih sama mamaku sih? Malah jadi aneh gitu kan, nggak natural lagi gitu kan. Seperti itu. Perlu teknik gitu, seperti itu.
Dimulai dari satu, ya tadi mungkin yang kita bicarakan di sini bisa mulai membangun satu awareness dulu kali ya, berarti ya. Tadi kan tindakan itu akan ngikutin dengan itu, tapi tadi kepedulian terhadap potensi anak itu yang akan membangun, kita akan cari caranya gitu ya nanti. Betul. Ya gitu ya. Kita tahu dulu deh dulu. Anak kita tuh sebenarnya ada di area mana gitu kan. Terus mulai susun strategi gimana cara ngobrolnya, cara ngomongnya gitu kan. Ya memang sih ya, untuk poin peneguhan ini memang paling tepat memang kita diskusi one on one. Ya, kita ngobrol, oh ya ini tekniknya begini. Anaknya kayak gimana, Bu? Anaknya kayak apa? Nah, kita perlu ngerti karena matriksnya terlalu banyak. Masih inget nggak yang terakhir kita obrolin soal apotik sama laboratorium? Iya, apotik sama laboratorium. Nah, ingat loh, kita jangan jadi apoteker loh, gitu kan? Jangan, udah pokoknya anaknya begini aja gitu. Gak boleh. Ya kita mesti pelajari benar-benar ya, kayak dokter spesialis gitu. Oh ya, anakku nih tipikalnya gini. Ya diskusi, Pak. Saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya saya masuknya begini, kira-kira anak saya bakal responnya gimana ya gitu. Nah, yang kayak gitu. Jadi memang ya untuk topik yang ini, dan memang kalau misalnya para orang tua tertarik untuk melakukan peneguhan dengan benar, ya sebaiknya konseling, ngobrol, ceritain tentang kondisi anaknya kayak apa. Yuk kita sama-sama temukan dan langkah-langkahnya seperti apa. Karena ini nggak bisa digeneralisir, gitu ya. Teknik how-nya itu nggak bisa digeneralisir. Ini kan tadi kan ada banyak contoh ya. Iya. Oh tekniknya pakai ini, oh pakai ini. Tapi mempraktekannya sekali lagi sangat kompleks. Nggak semudah kita bilang, oh ya anak saya intim, berarti caranya begini. Intim kan banyak. Intim berapa gitu kan. Karunianya apa? Bisa aja mungkin bukan area intimnya yang harus kita angkat, tapi area karunianya atau talentanya yang harus kita angkat, misalnya seperti itu. Gitu sih. Jadi kita perlu waktu untuk memberikan ruang juga, mempelajari anak juga ya, mempelajari sifat anak, mempelajari dekat, bangun hubungan gitu ya. Belum lagi nanti kalau ada perubahan loh Pak. Karena bisa aja nih, anak dari kecil, sukanya kayaknya mesin dan sebagainya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, begitu dia udah mulai ketemu bahwa ternyata fisika susah, gitu kan, dia akan bilang, udahlah aku counting aja deh, gitu. Gitu kan, jeglek banget kan, gitu kan. Nah orang tua mesti siap tuh sama perubahan-perubahan begitu gitu. Yang selama ini sepertinya udah dibangun gitu ya, udah ini ternyata lo kok berubah gitu di. Iya betul, itu sih. Dan tidak bisa dipaksakan. Kan kamu dulu sukanya mesin gitu. Ya nggak bisa. Oke, ini Pak ada pertanyaan berikutnya. Shalom Kak, apakah ada resiko anak tumbuh menjadi seorang yang punya karakter untuk menyenangkan semua orang karena sering menerima afirmasi? Apakah ada cara mengantisipasinya? Tadi mungkin side effects dari side effect dari afirmasi. Gini, kalau afirmasi yang kita lakukan hanya cuma sekedar untuk menyenangkan hatinya dia, nanti akhirnya dia nggak terbiasa dengan kesalahan atau disiplin. Ingat loh, di sini bukan berarti kita nggak boleh mendisiplin. Kita tetap loh boleh mendisiplin. Nah, tapi sekali lagi, usia anaknya berapa? Ya, seperti itu. Nah, kalau mau ditanya gimana cara mengantisipasinya, kita mesti paham dulu bahwa ketika kita melakukan afirmasi buat siapa? Untuk apa? Gitu kan. Dan afirmasi kita udah over belum? Nah, cara taunya over apa enggak gimana? Gitu kan. Nah, sekali lagi nggak ada alat ukurnya sih over apa enggak ya. Tapi menurut saya kita perlu tajam aja gitu ya, perlu tajam aja. Oh ini udah berhasil nih di sini kan, ya sudah sekali kita katakan, terus kemudian dia udah nangkep pesan afirmasi dari kita, ya udah cukup selesai. Nggak terus diulang. Ya. Kalau misalnya dia nanti ada kejadian lagi yang kira-kira mirip, ya udah itu nggak perlu diafirmasi. Kita cuma bilang ini, thank you nak, good, udah gitu doang. Sesimpel itu aja gitu. Tapi kalau ada effort lagi yang lebih, nah itu kita boleh melakukan afirmasi. Berarti ada pertumbuhan dong, gitu kan. Misalnya nih ambil contoh deh Arsi aja deh anak saya. Dia kan spasial, dia ngerti tata ruang dan sebagainya. Pada waktu dia ngarahin perjalanan ternyata bagus, ya udah sekali kan kita udah afirmasikan, wah nak pilihan perjalananmu tepat nak, I like it, kamu memang bagus banget deh di area ini. Besok-besok kalau misalnya untuk area jalan, saya tetap minta you ya untuk bantuin ya. Beres katanya.
ya udah. Besok-besok nggak perlu diafirmasi lagi, tapi tugasnya tetap dikasih. Nah, tapi kalau ada improvement dari caranya dia melakukan tanggung jawabnya atau tugas-tugasnya. Nah, di situ kita perlu tambahin. Pokoknya yang penting ada pertumbuhannya. Ya, begitu ada pertumbuhan dari apa yang dia lakukan dan ternyata semakin baik, kita perlu lakukan lagi. Tapi kalau masih di situ terus stagnan, terus ada di situ, ya udah sekali cukup. Ya paling kita tinggal ingetin, ayo nak, kamu kan biasanya urusannya areanya perjalanan lewat mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Kamu bisa nemuin jalan yang lebih efektif nggak? Gitu. Jadi di challenge seperti itu. Jadi resiko itu akan ada nggak Pak? Menjadi karakter yang menyenangkan semua orang. Ada. Resiko itu akan ada. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Harus dikombin sama disiplin. Kalau memang kurang, ya disiplin. Kalau memang salah, ya dikoreksi. Gitu. Saya nggak bilang bahwa tidak boleh koreksi ya. Statementnya adalah gini, afirmasi itu jauh lebih baik daripada koreksi. Tidak berarti bahwa koreksinya tidak boleh, gitu. Tetap ada hal-hal tertentu yang perlu dikoreksi. Saya ambil contoh lagi. Ini barusan kejadian. Seminggu yang lalu, saya menghabiskan waktu hampir setengah jam hanya untuk mengkoreksi anak saya. Karena ketidakpeduliannya dia, karena ketidakdisiplinannya dia, karena kejorokannya dia, karena kebebalannya dia, karena responnya dia yang negatif. Saya koreksi loh. Saya ngomong benar. Nak, coba ambil waktu sebentar, Papa mau bicara. Beberapa hari ini Papa lihat kamu. Kamu udah mulai meninggalkan hal-hal yang selama ini baik. Papa udah nggak lihat lagi. Kenapa? Itu. Apakah ada luka? Apakah ada masalah? Gitu ya. Nih ya, cara kamu ngeresponin mama, intonasi kamu nggak jaga. Itu nggak hormat loh, nak. Coba nak, kamu kalau misalnya kamu ada hal-hal yang kamu rasa nggak nyaman, kamu tenang dulu, pikir dulu, kamu baru ngomong. Ayo dong, coba dong. Papa udah kasih kamu udah beberapa hal, tapi kamu nggak ada yang kamu kerjain. Kenapa? Apakah yang Papa minta itu menyulitkan kamu? Kalau memang itu menyulitkan, communicate dong, gitu. Ayo, coba kamu komunikasi sama Papa. Pokoknya setengah jam itu saya ngomong, ya saya koreksi dia gitu. Nah besokannya saya lihat dia ada perubahan. Nah waktu dia ada perubahan, saya malah bilang, terima kasih ya, kamu merespon koreksinya Papa dengan sangat baik. Dan Papa lihat mulai ada improvement. Ayo lakuin lagi. Nah gitu. Jadi harus balance. Koreksinya harus tetap ada. Jadi jangan cuma gara-gara kita belajar tentang afirmasi terus kita bilang begini, ya sudahlah, anak nggak boleh ditegur. Wah salah besar. Salah besar. Alkitab bilang jadi kita suruh menyimpang malah ya. Kita suruh didik anak kita, bahkan kalau perlu suruh pentung loh, dia bilang gitu kan. Gitu. Itu sih Pak menurut saya. Pertanyaan berikutnya Pak. Shalom Kak, apakah tindakan peneguhan potensi ini bisa dilakukan ke teman atau tadi dimulai dari kita kepada orang tua yang minder? Apakah ada side dampak buruknya? Oke. Kalau Jadi ditanya bisa nggak dilakukan oleh kita ke teman kita? Bisa banget. Nggak tahu saya udah bagikan kan yang salib itu akuntabilitas itu. Masih ingat nggak? Ada mentor, ada coach, gitu kan? Ada ini ada mentor, ada sahabat, ada partner, ada coach, ada mentee, terus ada validator. Validator ya. Nah, peneguhan ini kepada rekan itulah validator. Kita memvalidasi apa yang sahabat kita lakukan, gitu, seperti itu. Sangat bisa, sangat bisa. Dan kita juga sangat bisa diteguhkan sama orang lain. Nah, ada resikonya nggak? Side effect-nya ada apa? Sombong. Jadi pada waktu dikasih peneguhan, wah Pak Harman tuh memang pinter, memang bagus tuh. Apa tuh ya kalau nyampain kayak gini tuh bener-bener wah super excited. Apa memang potensinya memang jadi pengajar kayak gitu. Wah itu kalau nggak dijaga sombong. Side effect-nya itu. Side effect-nya. Jadi makanya kita perlu keseimbangan, ya seperti itu. Dan gimana caranya kita punya yang namanya self control di area itu?
Satu, kita mesti ingat bahwa semua hal yang baik datangnya dari Bapa di surga, bukan datang dari kita, datangnya dari Bapa di surga. Hal yang kedua, yang kita perlu ingat bahwa segala kemuliaan buat Tuhan. Kalau toh kita berhasil melakukan itu karena apa? Memang Tuhan butuhkan, memang Tuhan berikan supaya kita berhasil melakukan misinya Tuhan. Balik lagi semua ke titiknya misi. Pusatnya bukan kita. Pusatnya tentang Kristus, pusatnya tentang Yesus, pusatnya tentang Tuhan. Itu yang kita mesti ingetin terus-menerus. Ya, di situ poinnya. Bagaimana dengan orang tua ya tadi ya? Iya, tadi dia mau kita yang mengingatkan orang tua. Oh, sangat bagus banget. Konon ada yang bilang begini. Kan life begins at 40 katanya, ya kan? Memang 40 itu ada satu buku juga yang tulis oleh siapa? Bob Mumford atau siapa gitu ya, tentang halftime. Halftime. Ya, tentang halftime. Jadi dikatakan gini, orang tuh ya kalau udah sampai di usia 40, terus nanti dia akan mengalami namanya penurunan. Gayanya udah kayak anak-anak lagi. Makanya kan seringkali lihat kan orang tua umur 70 mirip cara berpikirnya kayak anak umur 10 tahun gitu kan. Karena memang berkurang kan. Jadi 40 tuh titiknya. Berarti kalau udah ke gocap udah kayak anak umur 30. Ke 60 udah kayak anak umur 20. 70 udah kayak anak umur 10 tahun. Kalau 80 udah kayak bayi. Biasanya minta perhatiin dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, ya walaupun ini belum teruji bener ya, tapi siklusnya ini kita bisa lakukan sih untuk orang tua kita, ya kan? Anggaplah ya misalnya orang tua kita umur 60 gitu kan, berarti orang umur 60 hampir setara kayak anak umur 20 kan mungkin ya, cara berpikirnya ya. Ya udah kita berikan afirmasi aja selayaknya orang umur 20 soal apa? Tadi umur 20, identity, values. Ya kita bilang, Mami ya punya prinsip tuh keren loh beneran. Prinsip Mami ini bagus loh. Ya, Mami tuh tipe orang yang setia loh. Thank you ya Mam ya. Kesetiaan Mami ini harusnya dikembangin ya. Nah, nanti aku mesti cerita nih ke anakku nih. Bahwa omanya adalah oma yang setia. Wih itu Mami langsung naik. Ya, pasti seneng, bangga. Ada side effect-nya nggak? Ada, jadi sombong gitu kan. Ya nanti kita ingetin gitu. Kalau apakah kalau dengan kata-kata tadi kan Pak maksudnya harus dengan sespesifik itu ya Pak? Apakah dengan tadi kalau kita mulai dengan kata terima kasih ya untuk ini, terima kasih ya Mam misalnya, itu bukan sebuah afirmasi Pak atas terima kasih untuk prinsipnya, terima kasih untuk ya, contoh yang udah diberikan gitu, atau tadi kan kalau Bapak kan tadi kan kata spesifik sekali kan maksudnya. Apakah kalau sama anak-anak kita belum ketemu yang spesifik, tapi kita belajar untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang dia buat. Itu afirmasi bukan? Iya. Walaupun tadi general kan Pak, general gitu betul, kan. Belum bukan spesifik gitu kan benar, dalam. Benar. Terima kasih, ucapan terima kasih, praising itu adalah sebuah afirmasi. Salah satu bentuk afirmasi. Ya, salah satu bentuk afirmasi itu yang paling umum. Jadi ucapan terima. Orang kan kalau dibilangin terima kasih kan hatinya, jiwanya, cara berpikirnya kan jadi beda kan. Terima kasih ya Pak, apalagi diucapkan dengan rasa tulus gitu kan, bukan cuma sekedar makasih ya sudah datang ya kayak orang restoran gitu. Terima kasih selamat datang kembali gitu. Itu kan plain gitu kan, cuma sekedar ya udah standar operation yang saya harus berikan ketika orang datang berkunjung di restoran saya begitu gitu. Enggak, tapi terima kasihnya tuh benar-benar tulus, deep lah intinya seperti itu. Orang bisa ngerasain kok terima kasihnya basa-basi atau bukan. Itu kan. Itu ya, tapi bukan tadi belum sampai masuk ke spesifik. Kalaupun kita bisa masuk spesifik bagus gitu. Lebih bagus. Tapi nggak apa-apa itu sudah sangat oke. Membiasakan untuk mengatakan ucapan terima kasih. Begitu. Mungkin itu bisa dimulai gitu ya. Ya. Gitu. Malah Pak mau bertanya, apakah semua kembali ke apa yang ditanya dikonfirmasi. Apakah semua bentuk afirmasi harus berupa kata-kata? Bagaimana dengan orang tua yang tidak terlalu komunikatif sehingga penyampaian afirmasi dalam bentuk kata-kata seringkali tak tersampaikan? Bagus. Nggak harus dengan kata-kata. Ya, nggak harus dengan kata-kata. Bisa aja afirmasi itu dalam bentuk hadiah misalnya seperti itu, diberi hadiah bisa. Balikin lagi aja ke 5 love language-nya itu. Oh, oke. Ya kan ada kata-kata yang membangun gitu kan. Ada pelayanan, terus kemudian waktu bersama ya. Afirmasi yang kita bisa berikan soal quality time, kita bisa dengerin dia. Itu termasuk sebuah afirmasi. Cuma masalahnya
mereka mungkin nggak akan menganggap bahwa itu sebuah afirmasi. Bisa aja ya, bisa aja. Tapi paling nggak gini, secara spirit yang kita lakukan adalah melakukan sebuah peneguhan kepada dia. Itu pasti masuk sih, menurut saya sih. Gitu, itu pasti masuk. Jadi nggak harus sih pakai kata-kata, bisa aja kasih hadiah. Tapi memang ya, karena kita lebih banyak yang namanya berkomunikasi itu berarti berkata-kata. Ya memang kata-kata yang memang paling banyak. Ya kan seperti itu. Paling jelas gitu ya. Paling jelas. Paling ini ya, juga paling jelas. Iya gitu sih. Pak, kalau saya mau ini Pak, satu pertanyaan Pak dari saya juga. Kayak tadi kita kan ada satu fase nih yang di tabel tadi nih mengenai pengaruh ayah nih tentang identitas di usia 18 sampai 21 itu ya. Memberikan values gitu ya seringkali. Nah, tadi apakah memang maksudnya gini, values yang diberikan itu kan tadi apakah rentan nggak Pak? Maksudnya kan tadi misalnya orang tuanya tadi mungkin sih memang tidak semua yang memang belum kenal Tuhan tuh punya values yang salah gitu kan. Tetapi mungkin tadi keluarga kami itu keluarga yang tadi sukses. Ya tadi tidak ada tuh yang gagal nggak, misalnya tadi ya misalnya secara values gitu kan. Nah, jadi mengerti ya tadi ketika dia ngalamin kegagalan dia bilang tadi wah saya tadi di bawah standar nih dari values yang udah diberikan gitu kan. Akan ada satu ya tadi dampak negatif dari pemberian values demi values itu Pak. Gini, pada prinsipnya selama values-nya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya tentu dampaknya adalah dia akan semakin deep ya sama Tuhan ya. Tapi kalau saya nangkap sih pertanyaan Bapak ya, kalau misalnya ada orang tua yang belum kenal Tuhan terus kemudian memberikan sebuah values, kita ini ya keluarga yang sukses, jadi nggak boleh ya ada yang miskin dan misalnya seperti itu ya kurang lebih begitu kan. Terus ternyata dia nggak berhasil nih dalam pekerjaannya gitu kan. Nah terus apakah dia jadi tertekan gara-gara ada value seperti itu? Oh bisa jadi, bisa jadi ya. Makanya gini, peneguhan ini paling bagus sebenarnya ya sesuai dengan firman Tuhan. Gitu, sesuai dengan firman Tuhan, dan dasar-dasarnya adalah dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar dasar-dasar umum ya atau dasar-dasar duniawi ya seperti itu ya. Walaupun orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga bisa memberikan afirmasi, juga bisa memberikan peneguhan seperti itu, memang bisa gitu kan. Tapi bahayanya mereka akan kejebak sama ekspektasi kan, seperti itu. Nah, kalau mau ditanya ada bahayanya, ada. Itu tetap bisa ada bahayanya. Kenapa? Karena orang tersebut belum ada di dalam Tuhan. Gitu kan. Tapi kalau orang tersebut ada di dalam Tuhan, ya tentu kita nggak akan mengatakan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang sukses, kita tidak ada yang miskin ya, seperti itu. Iya, menurut saya kalau kita punya kedalaman sama firman Tuhan mungkin nggak akan mengatakan itu sebagai sebuah bentuk values yang harus kita sampaikan dong kepada keluarga kita kan. Ya, tetap kuncinya adanya sih di kebenaran. Kebenaran ya. Ya, seperti itu. Balik lagi, kalau tanya ada bahaya, ada. Ya, orang bisa tambah ngedown nggak gitu kan pada waktu kejadian seperti itu. Ya, orang bisa aja ngedown. Nah, tapi balik lagi, begitu kita tahu keluarga kita ngedown gara-gara itu, ya kita teguhkan lagi dong. Kita mungkin gagal ya hari ini ya. Tapi kan kita ada kegigihan. Ya, keluarga kita sukses kan karena gigihnya, bukan karena hoki. Ayo, kamu bisa gigih kok gitu. Tetap aja bisa. Gitu. Jadi tidak terlambat ya, kalaupun ada side effects-nya, tapi tetap masih bisa kembalikan lagi bisa, kepada firman Tuhan semua gitu. Ya, seperti itu ya. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, tadi kita bicara sesuatu yang menarik mengenai kecerdasan majemuk. Berarti ya tadi kan kita juga mungkin ada orang tua yang harus sudah aware juga bahwa memang kecerdasan itu bukan cuma sekedar kecerdasan tadi di atas scoring, ya kan, scoring nilai apalagi tadi zaman dulu matematikanya harus bagus, semua yang sains tuh harus bagus, yang lain sosial kamu nggak bagus nggak apa-apa, kamu mau ini kamu cinta nature ya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu bukan satu nilai yang cukup diperhatikan gitu Pak. Nah jadi kalau Bapak itu sarannya gimana Pak untuk semua ya tadi ada satu supaya orang tua ini mulai aware dan tadi berubah cara pandangnya penilaian terhadap anak supaya tidak lagi menjudge tadi kamu sekolah nih yang penting kamu pinter tuh kalau matematika kamu bagus gitu kan, kalau ya nyanyi kamu bagus aduh ya
nggak terlalu ini deh gitu, nggak disorot, nggak di highlights gitu, Iya. nggak diberi informasi. Ya, kita nih sekarang hidup di zaman yang lebih advance ya, gitu ya. Pilihan-pilihan udah semakin banyak ya. Dan menurut saya kuncinya balik lagi pengertian orang tua bahwa di dalam hidup ini ada konteks, ada Tuhan, ada panggilan ya. Seperti yang di podcast Iya, yang lalu ya. episode sebelumnya saya pernah sampaikan itu ya. Ada lingkaran. Ada lingkaran yang bersinggungan Bersinggungan gitu kan, antara. di situ kan. Mereka harus tahu bahwa hidup adalah tentang Tuhan. Hidup berarti menjalankan misinya Tuhan. Ya, seperti itu. Itu yang kita mesti pegang dulu ya. Nah, kalau itu kita udah pegang, orang tua juga mesti ya aware bahwa nggak pekerjaan ataupun bentuk usaha gitu ya. Nggak selamanya menekankan pada matematika harus bagus gitu kan. Ada usaha-usaha tertentu yang juga bisa memberkati banyak orang gitu kan di situ tanpa kecakapan sebuah nilai atau hasil studi ya, seperti itu. Nah, orang tua harus paham lah ya di sana. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu juga saya ketemu dengan temen di bandara gitu. Saya tanya, anakmu umur berapa? Oh ya, anakku udah mau masuk kuliah, kata gitu. Di mana? Di Kanada. Oh, kuliah apa? Dia sebutin ada satu nama, saya nggak ngerti. Hah? Apaan itu? Kuliah apaan? Iya, itu kayak sport terapis lah kayak gitu. Sport terapis, saya bilang. Buat apa? Jadi kalau atlet-atlet itu habis olahraga, mereka harus kayak ototnya harus dikalibrasi. Oh, Saya bilang, otot dikalibrasi? Iya, kata gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak cedera. Ada sekolahnya? Ada. Berapa lama? 4 tahun. Gitu. Ada gelarnya? Ada lah, katanya gitu. Gelarnya apa? Gelarnya ini. Saya nggak pernah tahu ada gelar ini, gitu kan. Ada, ini ada sekolahnya. Terus nanti kalau udah selesai, 1 dia bisa buka klinik, 2 dia bisa bantu di pemerintah untuk atlet-atlet nasional. Seperti itu. Oh, gitu ya. Ya saya juga baru tahu. Dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian, saya menekuni sebuah olahraga, terus kemudian saya berasa saya ada cedera di lutut saya. Terus ada satu tempat gitu kan yang ngurusin cedera-cedera begituan. Begitu saya masuk, saya diterapi. Saya tanya, Anda tuh sekolahnya apa sih? Gitu kan. Ini Pak sekolahnya. Hah? Ada jurusan ini? Saya tanya. Ada. Kayak gitu. Berapa lama kuliahnya? 4 tahun. Serius? Belajar begini aja 4 tahun? Iya. Iya Pak. Kita tuh 1 semester belajar lutut. Semester berikutnya belajar tentang paha. Belajar 1 berikutnya belajar tentang punggung. 1 semester lagi berikutnya belajar tentang leher. 1 semester berikutnya tentang tangan. Hah? Gitu ya? Tangan pun dibagi-bagi Pak. Kalau jempol gimana, telunjuk gimana, ini gimana. Gitu ya? 4 tahun itu? Iya. Skripsinya apa? Ya skripsinya gimana caranya kita beresin itu. Oh gitu ya. Tapi memang ajaib sih. Pulih. Saya baru tahu kayak gitu ada sekolahnya. Aneh-aneh nih Pak. Sekarang tuh sekolahnya bener-bener aneh-aneh. Kemarin lagi ketemu lagi ada satu anak. Saya tanya, kamu kuliah di mana? Kayak gitu. Iya Om, aku kuliah di itu Singapura kayak gitu. Ambil kuliah apa? Bioterorisme. Hah? Ada jurusan itu? Maksudnya apa bioterorisme? Gitu. Enggak Om, ini counter bioterorisme. Gitu kan. Oh gitu, belajarnya apa? Ya belajar gimana caranya virus-virus dan sebagainya itu tuh dikalahkan gitu kan supaya itu nggak jadi alat untuk melakukan bentuk terorisme gitu. Ada ya kuliah gitu ya? Ada Om gitu. Iya Om, di sana ada kuliah tentang counter terorisme, itu ada 11 jurusan. Hah? 11 jurusan counter terorisme. Ada digital terorisme, bioterorisme, ada digital terorisme. Banyak banget ternyata. Saya juga baru tahu. Nah hal-hal yang kayak begitu tuh kayaknya orang tua juga mesti aware sih. Nah, itu bahwa pilihan itu makin Betul, banyak benar. sehingga kita bisa, Iya. dan juga tidak membuat stres anak untuk melakukan sesuatu yang memang bukan tadi, memang dia Iya. tidak talentnya di situ atau apa gitu ya. Benar. Oke, menarik. Kayak sekali lah pokoknya sekarang apa yang terjadi sama hidup anak kita tuh, orang tua jangan berpikir sempit ya, jangan cuma taunya dokter, terus bisnis, terus taunya apa lagi
insinyur. insinyur gitu. Banyak banget gitu. Nah, itu harus terbuka lah. Ya, jadi orang tua juga perlu banyak belajar juga ya, terbuka, terekspos dengan hal-hal Betul. itu ya, Pak. Betul. Baik, malam ini sudah kita boleh sudahi pembicaraan yang sangat menarik, Bapak. Oke, bersama dengan kita ada Om Budi, ada Ko Budi yang boleh menyampaikan sesuatu. Shalom Pak Arman. Shalom. Ya, Terima kasih banyak Pak. Ya, Sangat memberkati pembicaraannya Pak. puji Tuhan, Pak Budi. Ya, Thank you very much Pak. You're welcome, Memberkati Pak Arman juga ya Pak. amin, amin, Pak. Lebih dahsyat lagi, lebih ajaib Pak. Amin. Sungguh kita sangat diberkati Pak. Thank you Yes. Pak sekali lagi. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Pak berkati Budi. Pak. Tuhan berkati. Minggu depan Walk the Talk akan kembali dengan tema yang masih dalam peran ayah, tapi satu tema yang penting yaitu identitas ilahi. Saya percaya ini akan bisa jadi berkat buat kita semua. Silakan juga untuk Bapak Ibu Saudara boleh mengajak juga mungkin orang-orang untuk boleh mendengarkan sehingga mereka juga boleh diberkati dari Walk the Talk minggu depan. Baik, kita akan tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan Tuhan pengajaran dari Pak Arman. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang dititipkan dengan potensi yang luar biasa Tuhan. Bantu kami Tuhan sebagai orang tua untuk kami juga boleh meneguhkan Tuhan setiap potensi mereka. Bukakan mata kami Tuhan untuk kami bisa melihat. Bukakan Tuhan telinga kami untuk kami bisa mendengarkan mereka. Biar sungguh Tuhan anak-anak kami Tuhan menjadi anak panah di tangan-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak yang tajam dan sungguh Tuhan boleh dipakai Tuhan masuk ke dalam rencananya Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Sebagai orang tua Tuhan untuk kami boleh meneguhkan potensi mereka. Berkati Pak Arman Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan, menyampaikan pengajarannya. Kami percaya Tuhan hikmat datang daripada-Mu. Kau Allah yang tidak berhutang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati keluarganya, Kau yang berkati pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Kami percaya apa yang dilakukan dengan takut akan Tuhan itu Tuhan sungguh Tuhan yang tambah-tambahkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebelum kami berpisah biarlah kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Silakan Ko Budi untuk boleh itu. Bapak, sekali lagi kami boleh bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam setiap pembicaraan kami dalam acara Walk the Talk ini Tuhan. Kami siapkan hati kami juga, kami boleh angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masuk-Mu, diberkatilah jerih lelah-Mu, apa yang Kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidup setiap kami, bahkan atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita boleh katakan, amin. Pak Arman sekali lagi, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Budi, Tuhan berkati. Selamat malam semua.